Saya beri beberapa pertanyaan dulu. Siapa berani berkata hidup itu enak dan ringan dan menyenangkan? Loh, serius saya tanya kok. Saya nggak suruh saudara tertawa. Saya ulangi lagi. Siapa yang berani, siapa yang percaya dan bisa berkata hidup itu enak, saudara. Hidup itu ringan, hidup itu menyenangkan. Mesa kok. Loh, ayo serius. Jangan nunjuk anak kecil. Harus diri sendiri tanya. Ayo. Serius, saudara. Ayo. Loh, kok nggak berani jawab sih? Kalau saudara tidak berani jawab, berarti saudara mengaku hidup itu tidak enak, hidup itu berat, hidup itu tidak menyenangkan. Ya ke kuburan aja. Jangan marah ya, jangan marah. Loh, kalau saudara nggak jawab, berarti kan hidup itu saudara rasa berat. Betul, saudara bilang nggak enak, saudara yang berkata, aduh tidak menyenangkan. Atau? Jadi katanya dinikmati seniman. Loh, makanya itu saya tanya ini loh. Saya ulangi lagi. Saudara, oke sekarang saya nggak tanya. Pertanyaan saya sebalik. Percayakah saudara bahwa hidup itu enak, hidup itu ringan dan menyenangkan? Amin. Loh lah podo ae rek. Loh betul nggak? Kan sama dua pertanyaan tadi. Loh, kok jawabannya bisa beda? Oke, kita mau belajar itu. Hidup itu enak. Amin kan? Usah percaya kok nggak amin. Kedua, hidup itu ringan. Amin. Hidup itu menyenangkan. Amin. Puji Tuhan. Awas ya mukanya cemberut. Awas ya mukanya cemberut. Nah, hidup itu tidak enak karena kita yang buat. Hidup itu berat karena kita sendiri yang buat. Hidup itu tidak enak juga karena kita sendiri yang buat. Setuju? Ya wes, kalau setuju kita lanjut pelajaran ini. Apa yang kita buat sehingga hidup tidak enak? Apa yang kita buat sehingga hidup itu berat? Apa yang kita buat sehingga hidup itu tidak menyenangkan? Satu saja. Karena kita hidup tidak ngurut manualnya. Betul tidak? Siapa yang suka beli handphone yang mahal-mahal? Karena di Amerika masih banyak, di Indonesia masih banyak. Orang Indonesia nggak seenak saudara di Amerika bisa beli alat-alat komunikasi luar biasa. Oke? Maaf jangan tersinggung. Banyak orang Indonesia bisa beli alat-alat yang mahal itu, tapi nggak bisa pakai semua. Kalau cuma SMS, telepon, kirim foto, udah cuma itu saja. Padahal alat itu begitu banyak kegunaannya. Kenapa? Nggak bisa pakai, kenapa? Nah, karena nggak mau baca manualnya. Padahal manualnya itu sudah termasuk beli barangnya kan gratis. Sama. Selama saudara malas baca manual kehidupan kita. Apa itu manual hidup kita? Lu pinter ya, Lek. Lu pinter lo, bisa jawab. Alkitab ini manual kehidupan kita. Bacalah, lakukan, maka hidup itu pasti enak, hidup itu pasti ringan, hidup itu pasti menyenangkan. Oke, saya ingin dari saudara yang menunjukkan, bukan dari saya. Kalau dari saudara, ya enak, kan koden pendeta. Ya, kan, jadi saya nggak mau. Dari saudara. Sebutkan satu atau dua hal. Apa yang menyebabkan hidup itu nggak enak? Dan apa yang menyebabkan hidup itu berat? Dan apa yang menyebabkan hidup itu tidak enak? Tidak menyenangkan. Ayo, satu dua, sebut aja. Winter snow. Winter snow. Oke, ya pulang Indonesia. Kok susah. Lo betul nggak? Oke, ada jawabannya. Salah jalan. Salah jalan gimana maksudnya? Dalam langkah kehidupan. Dalam langkah kehidupan. Contohnya. Ya, contoh. Udah tahu kalau main judi itu udah bawa sengsara. Oh gitu. Ketok aneh tangan nih. Potong saja tangannya. Kau sudah nggak mau bertobat. Serius. Saudara, itu pepatah Tiongkok kuno. Ya, Konghucu berkata orang judi itu cuma satu potong tangannya. Dan itu betul. Belum tentu juga disambung. Iya, sambung pakai apa? itu Tiongkok kuno berkata begitu. Oke, judi. Oke, tadi winter snow nggak enak. Ayo satu lagi. Malas berdoa. Oke, itu kurang tepat, tapi tidak apa-apa nanti jawab. Satu lagi. Enggak ada kerjaan. Oke, baik. Ayo kita pelajari itu. Winter atau snow, itu kan papa kita yang buat.
Loh, kok enggak amin? Amin. Ya betul tidak? Nah, sesungguhnya apa saja yang Papa kita buat itu tidak pernah menyengsarakan kita. Kalau manualnya berkata ucapkan syukur atas segala hal. Nah, apa saja yang ringan kalau dibuat ngomel jadi berat. Betul, kalau winter snow bilang Tuhan luar biasa. Di Indonesia nggak ada barang ini Tuhan. Bahkan orang-orang Indonesia di sana pengen lihat snow. Kok nggak amin? Nah, jadi kalau apa-apa diucapkan syukur, pasti nikmat. Walaupun itu tidak enak. Ada nggak manualnya berkata ucapan syukur atas segala hal? Ya sudah, salah jalan. Baca Yesaya 48 ayat 17. Ayo kita lihat. Manualnya jelas kok. Yesaya 48 ayat 17. Yang tanya, yang baca siapa namanya? Pak Tony. Pak Tony. Tony. Saya dengarnya Fatoni tadi. Pak Tony. Oke. 48 ayat 17. Dengar. Ini kalau lihat bodinya suaranya kayak geledek betul nih. Oke. 48 ayat 17. Kenapa? Kalau orang salah jalan. Pinjam macam tangga. 17. Ya, yang dengarkan. Yesaya 48 ayat 17. Yesaya pasal 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Terima kasih, cukup. Saudara perhatikan, di ayat ini kita diberitahu Papa kita itu di samping penyembuh, pemberi mujizat, pemberi berkat, menolong, menghibur, banyak lagi, gembala yang baik, pokok anggur yang benar, oh banyak. Tapi dua ini yang sering kita lupa. Dia itu mengajar kita tentang apa yang memberi faedah. Yang kedua, dia menuntun kita ke jalan yang harus kita ikuti, yang kita tempuh. Nah, kalau Papa sudah berkata dia mengajar kita, akulah yang mengajar kamu tentang yang memberi faedah. Seharusnya semua kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Betul? Mana yang merugikan, mana yang menguntungkan. Nah, jadi kita harus milih. Kan kita sudah tua-tua. Walaupun uban sempat disemir juga, kan tetap tua. Nah, kalau kita sudah tua, masa perlu diajari awas itu api. Umur 60 tahun tidak tahu kok itu setrum, jangan dipegang, itu setrum. Nemenirek gitu. Ngerti kata itu? Kan terlalu kalau kita sudah tua masih dituntun, diberitahu ini dan itu. Jadi harus tegas. Ayo puji Tuhan. Baru 7 menit ngomong. Yang karena nungguin. Tepuk tangan buat orang-orang dari DC. Wow. Nah, ini ada orang Surabaya 2 ini. Ini banyak orang Surabaya di sini. Surabaya mana kamu? Aku lalisian. Ini Daniel. Surabaya mana? Pasar Atom. Kamu Pasar Atom juga? Sama. Oh sama ya wes. Belum masuk ini bapak satu ini. Tonggone Obama belum masuk. Ini depan ada, ini kok nggak di situ aja. Saya sini loh. Udah nggak apa-apa. Ya sini loh, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi kalau bapak kita itu satu pribadi yang mengajar kita tentang apa yang berfaedah. Ya, Yesaya 48 ayat 17. Dan dia juga akan menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Otomatis kalau kita mengikuti ajarannya dan ikuti tuntunannya, hidup itu pasti apa tadi? Ringan. Hidup itu pasti enak. Hidup itu pasti menyenangkan. Amin. Tapi begitu kita salah memilih, ya sudah. Banyak orang Kristen hidupnya tidak disetir oleh firman Tuhan, tapi disetir oleh firman orang. Ya atau tidak? Mengapa kalau kata orang bisa ditaati luar biasa, tapi kalau kata Tuhan kok sulit? Betul tidak? Berapa waktu yang lalu saya masih di Philadelphia ngomong pada satu keluarga soal pernikahan anaknya. Saya bilang saya itu paling gak setuju ada pesta pernikahan. Ada 3 alasan. Yang pertama, Alkitab melarang kita ke rumah pesta. Coba saudara buka Pengkhotbah pasal 7. Ya enggak? Bahwa jauh lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta.
Itu nomor satu. Nomor dua, kenapa pesta itu Tuhan nggak suka? Karena itu kesombongan, saudara. Pamer. Betul tidak? Wah, karena aku mampu, maka aku buat pesta. Nah, gobloknya yang pesta. Kenapa yang ketiga? Karena pasti berkata, nanti orang ngomong apa kalau kami nggak pesta? Betul tidak? Nah, saya ajari gini, kalau kamu dengerin orang itu ngomong balik, ya udah, ini dia tonggonya Obama datang. Ya, saya bilang begini, kalau memang mereka yang bilang pesta, ya udah kamu yang mestain, anakku yang menikah, kan enak toh? Loh, kok nggak berani ngomong gitu? Ya atau tidak? Nah, saudara, itulah kesalahan. Ulangi. Anakku yang menikah. Oh iya, kalau ada orang ya dipengaruhi kata orang, masa kamu menikah kok nggak pesta? Nanti orang ngomong apa? Betul tidak? Kenapa? Kita jawabnya. Jawabnya ya sudah, karena kamu yang minta pesta, kamu yang bayari dong. Lo betul nggak? Yang minta pesta siapa tadi? Kan dia. Ya udah, ngapain keluar duit? Maaf ya saudara, saya betul-betul marah pada orang Kristen yang buang-buang duit itu. Untuk apa? Uang sekian $1.000, nggak tahu paling murah di sini pesta pernikahan berapa? 15.000. Nah, 15.000 berapa ribu? 20.000. 3 jam jadi tai, catat itu baik-baik. Lu betul nggak? 3 jam jadi tai, saudara. Kalau itu dipakai apa ngomong yang enak sobat ini? Kenapa? Harus tegas. Hargai orang yang mau datang ke gereja, berarti mereka doakan, nggak cari makan. Betul nggak? Nah, itu yang kita harus pelajari betul. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Maka kalau hidup kita dengan prinsip apa kata Tuhan, Yesaya 48 ayat 17 jadi luar biasa. Lanjut Pak Tony ayat 18-nya. Dan apa yang terjadi kalau kita menuruti manual itu? Ya, bisa kebaca karena sudah pindah tempat gelap yang lain di situ lampu. Ayo. Yesaya 48 ayat 18-nya sekarang. Apa yang terjadi kalau kita hidup mengikuti perintah Tuhan, ajaran Tuhan? Cepat. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Stop dulu. Ini kata menarik, saudara. Papa kita itu papa yang luar biasa. Dari ayat itu saya belajar satu hal. Kata sekiranya itu memaksa atau tidak. Nah, maka itu dari ayat itu saya mengaku pendeta seringkali lebih jahat dari Tuhan. Karena pendeta suka maksa, ayo, ya tidak. Loh, Tuhan saja berkata sekiranya. Jadi kan pilihan kita. Sekiranya kita apa? Alkitab saudara bilang memperhatikan dua hal tadi, manualnya. Kamu mendengarkan ajaranku dan kamu ikuti tuntunanku, langsung apa? Ada dua akibat. Jadi yang baru datang tadi kita belajar gini, hidup itu enak, hidup itu ringan, hidup itu menyenangkan. Tapi kalau sampai hidup itu tidak enak, hidup itu berat dan tidak menyenangkan, berarti kita sedang melanggar manualnya. Nah, manual hidup kita adalah Alkitab. Lanjut, apa yang terjadi kalau kita sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintahku? Ayo, satu. Maka damai sejahteramu Ya. akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang nggak pernah kering. Dua. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang Ya. tidak pernah berhenti. Dan apa? Kebahagiaan. Oke. Kalau saudara senang main di pantai, suatu hari orang berkata, aduh, lautnya tenang betul. Menurut saudara, setenang-tenangnya laut yang kita lihat hari itu tetap ada gelombangnya tidak? Walaupun kecil. Nah, itu janji Papa. Damai sejahtera dan kebahagiaan. Itulah yang membuat hidup itu jadi enak. Amin. Kalau damai sejahtera, bahagia, enak nggak hidup itu? Enak. Dua, kebahagiaanmu. Inilah yang membuat hidup itu enak, ringan, dan menyenangkan. Gak amin, saya kayak gak percaya. Saya ini ngomong firman Tuhan, saudara, bukan jual jamu loh di sini. Maaf. Betul tidak? Maka sekiranya kamu, nah gak cuma itu, saudara. Dampak yang berikut ayat 19. Siapa yang Papa sebut pertama kali?
Begitu kita hidup mengikuti manual itu, mengikuti buku petunjuk kehidupan itu, siapa yang disebut pertama kali? Maka keturunanmu. Siapa mereka? Anak cucu kita. Maaf, berapa banyak orang kaya nggak bahagia, hidupnya berat karena anak-anaknya. Betul tidak? Nah, itulah janji yang Tuhan beri. Maka anak-anakmu, maka keturunanmu. Nanti tanggal 9 Desember, saya akan berkati satu pernikahan yang sangat unik. Pengantin laki, ya, itu papa mamanya, ya, itu teman saya. Jadi dari belum menikah sampai menikah, itu teman saya. Dan sampai punya anak. Terus yang lebih hebat lagi, orang tua dari papanya itu pendeta. Orang tua dari mamanya juga pendeta. Dan mereka 4 saya kenal semuanya. Bahkan opa dari mamanya, dari mamanya, itu teman baik papa saya. Kubra kenapa? Makanya jadi ini generasi yang ketiga menikah. Saya bersyukur kepada Tuhan diberi kesempatan itu. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Karena saya bisa melihat kalau orang tua itu hidup takut akan Tuhan, lihat anak cucunya itu luar biasa. Jangan gubrak dulu tadi. Dan itu luar biasa. Saudara, tahun 91 datang seorang hamba Tuhan dari Redding, California. Saya nggak pernah kenal hamba Tuhan itu. Tapi yang luar biasa, waktu dia datang ke Indonesia, dia itu mau membuat cerita buku apa ya yang pernah ditulis di Amerika. Kalau nggak salah Marilyn Hickey yang tentang ada keluarganya jadi siapa, Thomas Jefferson atau siapa itu, dan keluarga apa kalau hidupnya takut Tuhan, anak cucunya sekian ratus jadi pengacara, jadi bukan apa itu ya, saya lupa. Marilyn Hickey bukan? Jonathan Edwards ya. Terus satu lagi temannya, anak-anaknya ada yang masuk penjara dan hancur. Pak, tolong cari buku itu, buku sekali, saudara. Nah, hamba Tuhan ini ingin tahu apakah ada bukti itu di Indonesia. Nah, nggak tahu bagaimana waktu dia keliling dari kota ke kota, itu berapa orang itu menyebut nama saya. Coba cari Pak Daniel. Dia kenal berapa keluarga hamba Tuhan yang dari generasi-generasi di atasnya itu melayani. Akhirnya hamba Tuhan ketemu saya tahun 91 yang lalu. Nah, saya tunjuk 2 keluarga yang saya kenal. Siapa yang pernah dengar nama Johan Handoyo? Oke, yang sekarang di Singapura, gajinya besar. Satu, pernah dengar nama Julius Ishak atau Ruben Adi? Nah, saya ini kenal 2 keluarga ini. Ya, Johan Handoyo saya kenal dari omanya. Omanya dari pihak mama. Di Salatiga. Itu tahun 80-an yang lalu. Pendoa yang sangat hebat, saudara. Omanya Johan Handoyo. Nah, papa mamanya itu gembala yang sangat dihormati dan takut akan Tuhan. Johan Handoyo saya kenal semua kakaknya. Kakak pertama itu Hana. Dia misionaris untuk orang Indian di Kanada. Tidak menikah sampai hari ini. Lalu turun Titus. Sudah jadi Pak Tuhan di Jakarta. Dari Titus saya nggak kenal nama yang lain. Lalu ada Yusak Handoyo yang paling kecil. Yang paling kecil, laki. Lalu paling kecil lagi Debbie. Kok Debbie? Saya lupa siapa nama perempuan. Dan mereka semua melayani Tuhan. Jadi saya tunjukkan Mbak Tuhan itu coba hubungi. Waktu itu omanya sudah meninggal, tapi papa mamanya Pak Yohan masih hidup. Lalu yang kedua dari Pak Julius Ishak. Nah, saya itu kenal dari omanya Pak Julius Ishak. Tahun 69, saudara, dia orang Kalimantan Tengah. Itu kalau doa dalam bahasa Banjar, dia minta Tuhan supaya anak cucuku nggak ada yang busung. Artinya nggak ada yang kalau mercon nggak meledak gitu loh, saudara. Itu doanya. Sampai papa mamanya Pak Julius Ishak saya kenal baik. Sampai sekarang Ruben Abin jadi itu generasi keempat. Nah, sekarang anaknya Ruben Nadi sudah kuliah di Sydney. Sudah mulai melayani juga. Nah, itu diwawancarai oleh hamba Tuhan dari Redding ini tadi. Nah, saya mau buktikan kepada saudara. Jangan nikahkan warisan harta benda. Nanti mereka bertengkar sendiri itu anak-anak. Kira-kira ya atau tidak?
tinggalkan warisan iman dan kebenaran untuk mereka. Ingat apa yang Paulus pernah katakan kepada Timotius? Aku melihat iman yang ada di dalam diri nenekmu, betul, dan dalam diri ibumu. Dan sekarang iman itu hidup di dalam kamu. Jadi Yesaya 48 ayat 17 sampai 19 itu terbukti sampai hari ini. Katakan amin. Jadi kalau sekarang ini kita hidup sesuai manual kehidupan kita adalah apa tadi? Alkitab. Maka enggak cuma kita yang diberkati, tapi anak cucu cicit kita. Maka keturunanmu akan seperti apa banyaknya? Pasir banyaknya, dan cucumu seperti kersik. Kersik itu anaknya pasir, jadi lebih kecil lagi. Ayo baca bareng-bareng kalimat terakhirnya. Maka 1, 2, 3. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau dia ditiadakan dari hadapanku. Apa arti? Kalau Yahweh Tuhan janji, maka nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan. Itu jadi bagaimana anak cucu kita? Tetap eksis dan terkenal. Dan jadi orang-orang benar. Jadi dampak kalau kita hidup benar, mengikuti manualnya, itu nggak cuma ke kita. Satu hari kita harus mati sebagai manusia. Anak cucu kita masih hidup. Mereka akan memuliakan Tuhan. Dan orang-orang masih nyebut, oh itu anaknya si A itu. Oh itu cucunya si A itu dulu. Bangga nggak kita? Jadi saya tanya lagi. Rugi nggak mengikuti firman Tuhan? Sama sekali tidak. Bahkan nggak cuma untuk kita, sampai anak cucu kita. Jadi hidup itu berat atau ringan? Berat kalau ndablek. Itu aja sudah. Betul. Hidup itu menyenangkan atau tidak? Tidak menyenangkan kalau carpe diem. Hidup itu enak atau tidak enak? Tidak enak kalau melawan Tuhan. Ingat itu baik-baik. Nah, pertanyaan penting. Kalau gitu hidup itu susah atau gampang? Wih, pintar semua. Betul, hidup itu sangat gampang. Karena apa? Tinggal ngikuti kok. Apa susahnya? Amin. Tadi yang ketiga apa ya? Setelah judi salah jalan, nggak ada kerjaan. Oh, nggak ada kerjaan, betul. Nah, saudara, Alkitab itu mengajarkan kerjaan itu nggak perlu dicari. Karena Tuhan ingin kita buat lapangan kerja. Amen. Ya kok nggak amin? Amen. Loh, kan lucu. Kerja aja nggak dapat kok buka lapangan kerja. Nah, itu dia. Ini yang kita sering kali cuma membabu saja. Oh, maaf. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya ngomongin MBA. MBA, apa itu? Apa? Mantan buruh Amerika. Keren, Bu. Ada Amerikanya itu loh. Indonesia yang keren. Mantan itu kalau sudah pulang di sini masih. Oh, masih. Oh. Oke, nanti saya kalau ketemu yang teman-teman pulang, mantan buruh Amerika. Oke. Ayo kita baca ayatnya. Saudara, berkat Tuhan itu tidak hanya datang karena kita bekerja. Oh, yang amin cuma berapa orang? Oke. Buka Kejadian 11 ayat 6. Maka itu kalau nggak dapat kerjaan, jangan sedih dan hidup tidak berat. Ciptakan lapangan kerja. 11 ayat 6. Kisah tentang apa di situ? Ayo, kisah tentang Menara Babel. Saya akan ajak dulu merenungkan kejadian ini. Menara Babel itu membuat papa kita di surga terheran-heran dan terkagum-kagum. Coba lihat, siapa masih ingat bait suci Tuhan yang permanen? Tahu kata permanen ya? Yang tadinya dibuat dari apa? Kemah, kulit binatang. Oke. Yang permanen itu dibuat oleh raja siapa? Salomo. Nanti coba hitung pakai timeline di Alkitab itu ada. Dari Kejadian 11 itu sampai Salomo itu berapa ribu tahun, saudara. Selama itu rumah-rumah Israel pun masih kemah, masih tenda. Orang belum mikir
tentang batu disusun jadi bangunan belum. Maka itu sampai kejadian 11, cucu-cucunya Nuh bisa buat bangunan permanen bertingkat lagi. Ayo